Yohanes pasal 4 ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Banyak kita berpikir kasih Allah itu cuma dosa diampuni, masuk surga, diberkati, dilindungi. Tapi ayat ini berkata sesuatu yang lebih dalam. Kasih Allah dinyatakan bukan hanya karena Yesus mati bagi kita, tapi karena Yesus datang untuk hidup di dalam kita. Ini inti kekristenan yang banyak hilang hari ini. Banyak kita sebagai orang Kristen aktif pelayanan, rajin ibadah, hafal ayat, bicara rohani. Tapi saat tekanan datang, yang keluar amarah, takutan, kepanikan, ego muncul, kepahitan, ambisi diri sendiri. Mengapa? Karena banyak orang percaya kepada Yesus, tapi belum hidup oleh Yesus. Padahal Alkitab tidak berkata, berusahalah hidup untuk Tuhan. Tapi Kristus hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Ini berbeda. Kekristenan sejati bukan manusia berusaha menjadi baik, tapi Kristus menjadi hidup manusia. Saat keluarga bermasalah, Kristus menjadi kesabaran kita. Saat ekonomi sulit, Kristus menjadi damai kita. Saat sakit penyakit datang, Kristus menjadi kekuatan kita. Inilah sebabnya Paulus berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Masalah terbesar kita sebenarnya bukan kurang berdoa, tapi kita masih hidup dari diri sendiri, masih hidup dari emosi, dari logika, kekuatan kita sendiri, kekuatan manusia lama kita. Padahal Tuhan tidak datang sekedar memperbaiki hidup lama kita. Ia datang untuk menjadi hidup yang baru di dalam kita. Dan ini pertanyaannya, saat tekanan datang, siapa yang muncul? Kristus atau diri kita sendiri? Karena dunia tidak sedang membutuhkan orang Kristen yang pandai bicara. Dunia sedang menunggu dan melihat Yesus benar-benar hidup di dalam manusia. Dan itulah kasih Allah yang dinyatakan. Amin.